Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina. Amin 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 rabbal alamin. Qala Muhammadun huwa maliki ahmadu rabbillah wa khairul maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inu Allah fi afiya maqasidun biha mahriyatu qalibul aqsabi lahim mujazi wa tamsukul badla biwadin mujazi بغير صوت فائقة ألفية لموتي وهو حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبة وفرار وله في درجة الآخرة قلمنا مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكريم وحيده كلمة وقول عام وكلمة بها كلام فيؤام بالجر والتنوين والنداء ومسند للاسم تمييز حصان بتفعلت وآت ويفعل ونون أقبلا نافل يجري سوى حرف كهل وفي ونفع المضارع يليك يشاء ومدي الأفعال بتمييز وسيم بنون فعل الأمر الأمر فهيم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صار وحيها والاسم منه مؤرب ومبني لشبه من حروف مدد كشبه الوحي في اسم جتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر كافتقار الصلة ومعرب الأسماء فقد سلما من شبه الخلق كأرض وسماء وفعل أمر ومضيب لي وعرب مضارع عن آلية من نور تأكيد مبشر ومن نور الإناث كيرعم منفوتين وكل حرف مستحق للبناء لأن سكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضر كأين أمس حيث والسكن كام
ورفع والنسب جعل الإعراب للاسم وفعل النحو الأهب والاسم خصص بالجار كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجور كسر كذكر الله أبدا يسور والاسم بالتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالالف واجزم بياء ما من الاسماء سن من ذكر صحبة أبانا والحديث ميم من أبانا أب أخ حم كذاك وهنو ونفس في هذا الأخير أسد وفي آب وتيريه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشد ذا الإعراب أن يدن لديك جاء أخوها بكذا بألف المثنى وكيل إذا بمثمر مضافا مصيرا كلا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الآلين رسل بعد فتح قولي ورفع بواو وبي يجب وانسب سالم جمع عامل ومضي بالوشتين وبه 20 وبنوه جن وأجلون أولو وعلمون عليون وأهل شر ويبوه مثل حين قد يرين تلبه وهو عند قوم يطرين والنون والمركب بعسك ذلك استعمل بالنسب وما بالتا وآل قد جميع يكسر في الجر وفي النسب معا. Kemana Pak? Cari di situ masih ada matan takrib ya? Yang baru suruh nulis matan takrib. Sudah ambil dua. Nah, kamu berdua tulis di buku nih ya. Halaman 1 yang almiyahu saja itu. Kasih tahu tuh yang halaman 1 sampai apa? Ismul miyah aja. Kan ada al-ma'u wa aqsamul miyah itu sampai ma'un najis. Iya, dari mulai ma'us sama'i sampai ma'un najis tuh yang terakhir itu loh. Berarti satu ituan tuh. Sini sini sini. Nih. Dari sini nih kita butuh haroh. Ini al-miyahul lati yajuzu biha. Ini sampai kemudian ini nih. Sampai sini. Takriban fil asah. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 sampai sini aja. Ya. Ini sini sampai sini. Ya. Tulis dulu aja.
Sampai mana kemarin kita? Halaman 4 ya, kalau nggak salah. Halaman 4 ya? Ya, halaman 4 yang wal kulatani khamsu mi'atin ritlin bagdadiyun takriban fi as-sah. Dari atas baris ketiga sebelah kiri itu. Baris ketiga dari atas sebelah kiri. Wal kulatani khamsu mi'atin ritlin bagdadiyun takriban fil as-sah. Situ ya. Di situ baris keempat. Oh ya, di situ baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal qulatani khamsu mi'atin ritlin baghdadiyyin takriban fil asah. Fihima wa ritlul baghdadiyyu inda Nawawi mi'atun wa samaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'in dirhamin wa tarakal musannifu kisman khamisan wa huwa al-ma'ul mutahhiru al-haramu kal wudu'i bima'in maghsubin aw musabbalin lisyurbi. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yan. Itu nanti aja. Wal kulatani dan dua kulah. Kita kemarin sering ketemu kata-kata dua kulah di dalam pembagian air. Nah, sebetulnya dua kulah itu ukurannya berapa sih? Gitu. Nah, di kalimat ini dibahas. Wa kullatani khamsu mi'atin ritlin. Wa kullatani dan dua kulah adalah khamsu mi'atin, adalah 500. Wal kulatani dan dua kulah adalah khamsu mi'ah, adalah 500. Ritel itu nama timbangan. Ya, ritel. Wal kulatani khamsu mi'ah. Dan dua kulah adalah 500 ritel bil Baghdadi, 500 ritel bil Baghdadi dengan timbangan Baghdad, bil Baghdadi dengan timbangan Baghdad, takriban kira-kira, secara kira-kira, takriban secara kira-kira fil as-sah, menurut pendapat as-sah atau dalam pendapat as-sah. As-sah itu maksudnya syiddatul khilaf baina ashabi Syafi'i. Pendapat ini khilafnya atau perbedaan pendapatnya sangat kencang, sangat kuat di dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang disebut dengan dua kulah di sini adalah 500 ritel menurut timbangan Baghdad. Takriban, tapi itu hanya perkiraan atau kira-kira saja. Fil asah menurut qaul asah atau pendapat asah. Fihima, di dalam keduanya. Fihima itu maksudnya dalam dua kulah itu ya. Fihima di dalam keduanya atau dua kulah. Waritlul Baghdadiyu, waritlu dan satu ritel, waritlu dan satu ritel
Al-Baghdadi Baghdad. Kan tadi dua kulah itu kan 500 rital. Nah, satu ritalnya berapa sih? Nah, kan gitu. Waridlul Baghdadiyu, dan satu rital al-Baghdadiyu Baghdad indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, adalah mi'atun wa samaniyatun wa ishruna. Berapa tuh? Mi'atun wa samaniyatun wa ishruna. 128. Mi'atun wa samaniyatun wa ishruna. Dirham. Jadi kalau kata Imam Nawawi, satu ritel itu 128 dirham. Ya, waritlu, dan satu ritel al-Baghdadiyu Baghdad indan Nawawi, menurut Imam Nawawi adalah mi'atun wa samaniyatun wa ishruna, 128 dirham. Wa arba'atun asba'i, dan lebih 4/7, dan lebih wa arba'atu asba'in, dan lebih 4/7 dirham. Di kemarin sudah saya jelaskan kan ya, kalau nggak salah itu ya, soal dua kulah ini. Jadi kalau kata Imam Nawawi, satu ritel itu mi'atun wa samaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'in dirhamin, 128 lebih 4/7 dirham. Ya, itu dua kulah. Nah, kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar, kemarin kalau nggak salah sudah saya jelaskan ini. Nah, di sini ada keterangan mengenai masalah air dua kulah. Bahwa yang disebut dengan air dua kulah itu ya sama keterangannya. Tapi kalau di sini begini. Lamma ruwiya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balagal ma'u qallataini bikilai hajarin lam yunajjisuhu syai'un. Nah, dari mana standar dua kulah itu? Standar dua kulah itu bersumber dari hadisnya Nabi. Bahwa Nabi pernah menyebutkan secara spesifik ukuran air dua kulah. Nah, kata Nabi, idza balagul ma'u qullataini bikilai hajarin, kalau seseorang itu memiliki airnya itu sampai dua kulah. Dua kulah itu bikilain hajarin, sebanding dengan gentongnya orang-orang hajar. Oh, dulu kan tempat nyimpan air dari gentong, dari tanah liat. Nah, itu ukurannya dua kulah. Kalau air sudah sampai dua kulah, lam yunajjisuhu syai'un, maka tidak ada yang menjadikannya najis. Nah, lalu kata-kata dua kulah ini diukur oleh para ulama. Nah, di antaranya tadi Imam Nawawi ngukur bahwa dua kulah itu 500 ritel. Satu ritelnya 128 lebih 4/7 dirham. Ya. Nah, kalau mau gampang di sini ada keterangannya begini nih. Qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj, ra'aitu qila'a hajarin, saya melihat yang namanya kila' hajar. Wa qillatu tasa'u qurbataini. Ya, satu kila itu kurang lebih menampung dua kirbah. Dua kirbah. Kirbah itu apa sih? Kirbah itu adalah kantong yang biasa untuk nyimpan air dari kulit kambing. Ya, kalau bahasa kitanya mah tumblernya orang zaman dulu. Ya, tapi terbuat dari kulit kambing. Itu namanya kirbah. Ya. Nah, wa kirbatu la tazidu fi ghalibi 'alal mi'ati ritlin. Ya, satu kirbah itu enggak lebih daripada 100 ritel. Berarti kalau 500 ritel berarti berapa kirbah? Satu kirbah 100 ritel. Kalau 500 ritel berarti berapa kirbah?
5 kan? Nah, 5 kirbah. Nah, kalau diukur secara liter, ya, secara liter, 500 liter itu maksud literan kita ya. Itu kan kalau 2 kulah itu kan kurang lebih berapa? Sekitar 270 liter. Itu namanya dua kulah. Berarti kalau 500 ritel, 1 liternya berapa liter? Ritel ya, ritel sama liter beda nih ya. Jangan disamain. Dua kulah itu kan 500 ritel. Oke. Nah, lalu 2 kulah dalam hitungan liter itu adalah 270 liter. Berarti kalau gitu satu ritel itu berapa liter? Nah, ritel liter. Nah, itu coba itu. Berapa itu? Kan 2 kulah itu 270 liter atau 500 ritel. Oke. Berarti 500 ritel itu sama dengan 270 liter kan gitu. Berarti 1 ritel itu sama dengan berapa liter? Berapa itu? 500 ritel itu 270. Berarti kalau 1 ritel berapa? Ya tinggal dibagi aja kan? Hah? 1 koma? Begitu? Bukan 0 koma? 0 koma kali? Saya ngitung tuh 0,54 liter. Ya. 0,54 liter. Betul nggak? Lima ratus delapan ya. 0,54. Saya ngitung 0,54 loh. Ntar 500 ritel 270. Berapa itu? Yes, 0,54 liter. 270 per 500. Iya. Kebalik lah. 270 per 500 ritel. Ketemunya 0,54 liter. Iya kan? Iya. Berarti 1 ritelnya 0,4 0,54. Ya. 0,54. Oke. Berarti kalau 100 ritel berapa? Ya tinggal dihapus aja nolnya kan. 54 kan? Iya, 54 liter. Kalau 54 kali 5 kan? 270 kan? Iya kan? Iya udah berarti pas itu. Oke, nah itu hitungan secara retail. Nah, di sini ada pernyataan apa tadi kata-kata takriban ya. Takriban itu secara kira-kira. Maksud daripada secara kira-kira itu bahwa hitungan ini nggak pasti. Ya, hitungan ini nggak pasti. Yang namanya 2 kulah itu ya nggak mesti juga 270 liter.
Ya. Nah, kata kira-kira atau takriban itu menjadi sangat penting dalam fikih. Sebab ketika 270 liter itu dikatakan angka pasti, berarti kalau 269,5 liter berarti kan nggak sampai 270 kan? Berarti nggak bisa dikatakan dua kulah, ya kan? Karena nggak sampai 270 liter. Nah, kalau itu nggak dikatakan sebagai dua kulah, berarti repot. Apa repotnya? Kalau airnya kena najis, berubah nggak berubah, tapi kalau kurang dari dua kulah kan tetap najis, ya kan? Nah, repotnya begitu. Padahal kan cuma kurang 0,5 liter doang kan gitu. 0,5 liter kan nggak seberapa. Ya, itulah sebabnya kenapa Imam Syafi'i menggunakan kata takriban secara kira-kira. Sebab kalau nggak dikatakan secara kira-kira, kalau Imam Syafi'i mengatakan tahdidan secara pasti, maka tadi itu, kalau seandainya kita punya air dalam bak misalnya, itu hanya kemudian 269 ya, 0,5 liter misalnya. Ya. Berarti kan cuma kurang 0,5 liter doang kan? Iya. Berarti tapi kan tetap saja ini nggak sampai dua kulah kan? Nah, ketika dia nggak sampai dua kulah, ketika air ini nanti kejatuhan najis, kan maka menjadi air mutanajis. Jadi air najis kan. Lah masa cuma kurang 0,5 aja dipermasalahkan kan gitu. Ya, itulah sebabnya kenapa beliau menggunakan kata-kata takriban secara kira-kira. Ya kalau cuma kurangnya 2 liter, 1 liter atau setengah liter sih nggak jadi masalah lah katanya gitu. Ya. Nah, itu makna dari kata-kata takriban secara kira-kira. Gitu ya. Ya, pokoknya dua kulah itu secara ritel Baghdad ukurannya 500 ritel, kalau secara liter Indonesia sekitar 270 liter. Ya, dengan hitungan tadi itu. Itu namanya dua kulah. Nah, kata-kata takriban tadi ya, takriban itu untuk memberikan kehati-hatian. Ya, bahwa ukuran itu nggak pasti. Artinya kurang 1 liter, 2 liter, 3 liter nggak jadi masalah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakal musannifu kisman khamisan wa huwa al-ma'ul mutahhiru al-haramu kal wudu'i bima'in maghsubin au musabbalin lisyurbi. Wa taraka dan telah meninggalkan. Maksudnya tidak membahas. Wa taraka dan telah meninggalkan al-musannifu. Musannif itu maksudnya penulis kitab Matan Takrib, yaitu Syekh Abi Syuja. Wa taraka dan telah meninggalkan al-musannifu musannif. Kisman pembagian, khamisan yang kelima. Wahua dan ia, maksudnya pembagian yang kelima, kan kemarin kan kita membahas air hanya sampai 4 ya. Air mutlak, air musyammash, air mustakmal, dan air najis. Nah, di sini ada air yang kelima, tapi nggak dibahas sama Syekh Abi Suja. Nah, apa air yang kelima ini? Wahua dan ia adalah al-ma'ul mutahhiru, air yang suci dan tentunya mensucikan ya. Air suci dan mensucikan, al-haramu yang haram. Al-haramu yang haram. Jadi yang kelima ada pembagian airnya suci, mensucikan tapi haram. Nah, kalau yang air mustakmal, air yang musyamas itu kan makruh. Nah, kalau ini haram. Apa air yang suci dan mensucikan tapi haram?
kal wudu'i bima'in, kal wudu'i seperti berwudu, kal wudu'i seperti berwudu, bima'in dengan air, bima'in dengan air, maghsubin, maghsubin air gosok, air mencuri, maghsubin itu mencuri, nyolong, ya. Seperti orang berwudu pakai air hasil nyolong, nah, itu namanya maghsub atau gosok. Bima'in dengan air, maghsubin dari mencuri, ya. Orang wudu pakai air hasil mencuri, apa hukumnya? Sah wudunya, tapi haram, ya. Karena air yang dipakai hasil daripada mencuri. Nah, itu begitu maksudnya. Mana lagi tuh? Au musabbalin lisyurbi, atau musabbalin lisyurbi, musabbalin yang disediakan lisyurbi untuk minum, ya. Musabbalin yang disediakan lisyurbi untuk minum. Nah, ada kemudian air yang dia itu hukumnya haram untuk digunakan sebagai wudhu. Haram ini secara hukum airnya, ya. Tapi kalau orang wudhu pakai air itu boleh-boleh saja, sah. Nah, yaitu air hasil gosok mencuri. Sebetulnya bukan cuma air, ya. Kita misalnya gini, sholat. Syarat sholat itu apa? Satrul aurat, menutup aurat. Tapi kita sholat pakai sarung atau celana atau baju hasil nyolong misalnya. Sholatnya sah nggak? Sah. Tapi haram hukumnya. Apa yang haram? Pakaiannya, bukan sholatnya. Gitu. Sama, ini juga. Wudhu pakai air dari hasil mencuri, gimana hukum wudhunya? Sah hukum wudhunya. Tapi haram. Apa yang haram? Bukan wudhunya, tapi airnya yang haram. Itu seperti itu. Au musabbalin lisyurbi, atau seseorang wudhu dengan air yang disiapkan untuk minum. Ya, konteksnya zaman dulu ketika air masih langka. Ya, orang musafir berjalan, kemudian dia bawa stok air terbatas, tiba-tiba ada salah seorang, kemudian dia wudhu pakai air minum itu, maka itu hukumnya haram. Ya, kenapa kok hukumnya haram? Sebab syariat itu, syariat Islam, ya, berupa sholat, puasa, zakat, dan yang lain sebagainya itu, pada ujungnya itu kan berbicara tentang kemaslahatan. Ya. Nah, jangan sampai kemudian seseorang itu melaksanakan syariat tapi mengancam nyawanya, itu nggak boleh. Ya. Kayak kemarin misalnya banjir bandang. Udah tahu bakalan banjir, kemudian dia tetap maksain misalkan sholat di masjid. Ya, yang masjid itu potensi bakalan kena banjir bandang, dan kalau maksain dia bakalan mati misalnya. Jadi maksain ke situ itu nggak boleh, haram itu namanya itu. Ya, mendingan nggak usah sholat, kabur dulu, cari tempat aman kan gitu. Ya, karena memang syariat Islam itu didesain memang pada ujungnya untuk mewujudkan kemaslahatan. Artinya ketika kita terancam nyawanya, terancam jiwa kita dalam melaksanakan syariat itu, boleh kita tinggalkan syariat itu. Kalau memang itu mengancam nyawa. Nah, kan gitu. Ya sama kayak orang tersesat di tengah hutan, nggak ada makanan, adanya babi, dia boleh makan babi itu kan gitu. Tapi tetap tidak boleh berlebihan. Hanya secukupnya saja, ya, sekedar bisa mengganjal perutnya. Jangan berlebihan. Jangan, enak nih babi nih, gue simpen lah, stok di rumah nih misalnya. Nah, nggak boleh begitu. Ya. Jadi begitu. Jadi ada pembagian air yang kelima, yaitu air yang hukumnya suci dan mensucikan tapi haram. Haramnya haram karena status airnya itu dari hasil mencuri tadi itu.
Ya, orang pakai wudu pakai air itu boleh nggak? Boleh, tapi hukumnya haram. Tetap dia jadi berdosa meskipun wudunya sah. Itu begitu. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati wa ma yadhuru minha biddibagi wa ma la yadhur. Faslun, nah ini fasal baru ya. Ini udah nggak bicara air lagi. Udah ganti pasal. Faslun ay hada fasl. Adapun pasal ini membahas tentang masalah apa ini? As-samak. Samak itu menyamak kulit binatang. Ya. Faslun fi dzikri syai'in fi dzikri di dalam az-zikri apa? Apa? Fi dzikri syai'in di dalam apa? Membahas sesuatu fi dzikri dalam membahas syai'in sesuatu minal a'yani dari benda-benda minal a'yani dari benda-benda al-mutanajjisati yang najis wa mayyat huru wa ma dan sesuatu wa ma dan sesuatu yathuru yang bisa disucikan yathuru bisa disucikan wa ma dan sesuatu yathuru bisa disucikan minha darinya minha darinya dibagi dengan disamak. Apa kalau bahasa Indonesia disamak? Ya disamak lah. Dibagin dengan disamak. Wama la yathur, wama dan sesuatu. Wama dan sesuatu la yathur tidak bisa disucikan. Ya, wama dan sesuatu la yathur tidak bisa disucikan. Nah, fasal ini membahas tentang benda-benda yang najis. Lalu benda najis itu bisa disucikan dengan cara disamak. Ya. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya al-julud al-maitah, yaitu kulit binatang. Jadi kalau seandainya seseorang itu menemukan ada binatang yang mati, lalu binatang yang mati itu masih bisa dimanfaatkan, tapi bukan dagingnya dimanfaatkan, sebab dagingnya sudah tidak bisa dikonsumsi atau haram. Ya, ini matinya ini namanya bangkai. Kapan hewan disebut dengan bangkai? Hewan disebut dengan bangkai ketika dia mati tidak melalui penyembelihan. Itu namanya bangkai. Ada ayam tiba-tiba dia mati, ya itu kan jadi bangkai, haram untuk dimakan. Ada kambing tiba-tiba mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Nah, kalau bangkai-bangkai seperti itu, kayak kambing, kayak sapi, ketika dia mati, atau onta zaman dulu, kerbau, segala macam, itu kulitnya masih bisa diolah. Ya, tapi dagingnya tentu tidak bisa, karena udah haram. Tapi kulitnya bisa diolah. Bagaimana cara mengolah kulitnya itu? Yaitu dengan cara bidibagin, dengan cara disamak.
Disamak itu maksudnya apa? Nanti ada penjelasannya di sini. Maksudnya itu dibersihkan. Nah, cara membersihkannya pun ada tahapan-tahapannya itu, ya, dan ada bahan-bahannya untuk membersihkan. Itu namanya disamak. Nah, nanti setelah kemudian sudah disamak, sudah bersih, boleh kulit itu untuk dipakai. Mau buat sejadah boleh, mau buat tempat minum boleh, mau buat jaket boleh, mau buat souvenir-souvenir juga boleh. Ya. Nah, tapi kalau kambing disembelih dengan cara halal, ya artinya disembelih, maka kambingnya tidak menjadi najis. Kulitnya mau langsung dipakai pun nggak jadi masalah, tidak najis. Nah, ini bicara kulit hewan yang mati menjadi bangkai. Ya, misalnya kamu nemuin di hutan ada harimau, harimau mati misalnya. Wah, ini sayang nih kulitnya cakep nih. Maka boleh kulitnya diambil. Tapi harus melalui proses penyamakan dulu. Gak semerta-merta kamu kulitin, kamu ambil bawa ke rumah, itu najis. Ya, tapi kudu disamak dulu. Ya, dibersihkan. Nanti ada bahan-bahan untuk membersihkan. Kalau sudah bersih, tidak bau busuk, tidak ada darahnya lagi, dan macam-macam lah gitu. Lalu kemudian dikeringkan. Kalau sudah kering, baru boleh dibawa pulang ke rumah. Dan itu tidak najis. Tapi kalau ada hewan mati, misalnya kamu jalan ke hutan ketemu harimau mati, lalu kemudian kulitnya kamu sayatin, ya, kamu kulitin lah itu, kulitnya bawa pulang ke rumah tanpa ada proses samak, maka itu kulitnya najis. Tidak boleh, ya, dipakai untuk apapun. Nah, hewan di sini hewan di sini umum ya, mau hewan yang bisa dimakan, mau hewan yang nggak bisa dimakan, boleh-boleh saja. Ya, nemu ular misalnya, boleh aja kamu menyamak kulit ular tuh. Terus kulitnya mau pakai nyamak kulit buaya boleh. Di sini yang dikecualikan hanya dua, yaitu jildal kalbi wal khinziri, kulit anjing dan kulit babi. Itu baru yang nggak boleh, karena dua-duanya sudah najis dari asalnya. Ya, itu begitu. Faslun fi dzikri syai'in. Fasal ini membahas tentang sesuatu, tentang ayatnya daripada benda-benda al-mutanajisati yang najis, wa mayadhuru minha, dan apa yang kemudian bisa disucikan minha darinya, ditibagin dengan cara disamak, wa mayalayadhur, dan yang tidak bisa disucikan. Wa juludul maitati, wal juludu, dan kulit al maitati bangkai. Wal juludu, dan kulit al maitah bangkai. Wajuludul maitati, wajulud, dan kulit al maitati bangkai, kulluha, seluruhnya atau semuanya, saya itu ada rapat nih jam 19.30. Nggak apa-apa, saya selesaikan dulu aja. Wajuludul maitati, dan kulit al maitati bangkai, kulluha, seluruhnya atau semuanya, semua kulit bangkai lah, ya. Tadhiru bidibakin, tadhiru dapat disucikan, bidibagi dengan disamak. Tadhiru bisa disucikan, bidibagi dengan cara disamak. Tadhiru bisa disucikan, bidibagi dengan cara disamak. Sawaun fi dzalika sawaun fi dzalika maitatun ma'kulil lahmi wa ghairihi wa kaifiyatud dabghi ayanzi'a. Itu kaifiyahnya. Sawaun, baik, fidzalika, dalam hal itu. Sawaun, baik, fidzalika, dalam hal itu. Ya, baik dalam hal itu maksudnya. Sawaun, baik, fidzalika, dalam hal itu ya. Apa? Kulit binatang itu yang bisa disamak. Maitatu makulin, maitatu bangkai.
Maitatu bangkai, makuli yang bisa dimakan, makuli yang bisa dimakan, al-lahmi dagingnya, wa dan yang selainnya, dan yang selain. Ya, jadi pokoknya kalau ada binatang yang sudah mati jadi bangkai, kalau kulitnya mau dimanfaatkan bisa. Mau itu hewan yang boleh dimakan dagingnya ataupun tidak, kecuali dua tadi ya, anjing dan babi, maka boleh-boleh saja manfaatin kulitnya tuh dengan cara disamak. Ya, nanti ada tata caranya itu. Tata caranya itu yang selanjutnya itu wa kaifiyatu dabagi ayanzi'a fudulal jildi bima yu'affinuhu minad dami wa nahwi syai'in hirrifin ka'asfin walau kana hirrifu najisan kadarkil hamami wa kafafi dabagi illa jildal kalbi wal khanziru wa ta'adul minhuma aw min ahadihima. Ya, kira demikianlah ya. Wallahu alam bisawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال المقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.